Halo teman-teman, selamat jumpa kembali dengan saya Leonardo Rimba dari Komunitas Spiritual Indonesia. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman spiritual yang lebih berpengalaman, yang sudah puluhan tahun malam melintang jatuh bangun dalam dunia spiritual, dalam dunia intelektual, dalam dunia bisnis, pokoknya segala macam, ya. Sudah makan asam garam, sudah tidak bisa lagi jatuh walaupun ada COVID. Yang bisa sekarang cuma jalan terus. Kenapa? Karena sudah mengalami semuanya. Kita tahu ada masa senang, kita tahu ada masa susah. Tetapi kita juga tahu bahwa suatu saat segalanya akan berbalik kembali, normal kembali, bahkan lebih lancar lagi. Oke? Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman kita, Mas Hendra Iskandar. Selamat sore Mas Hendra. Sore, Mas. Mas Hendra Iskandar ini adalah salah satu, anggaplah, teman kita yang paling senior. Mas Hendra lulusan dari Fakultas Biologi Universitas Trisakti, tetapi sekarang lebih terkenal sebagai seorang budayawan. Bayangkan, belajarnya ilmu pasti biologi, ilmu pertanahan dan batu-batuan, ya Mas. Betul. Yang kerjanya tuh biasanya di bidang pertambangan. Tetapi ternyata Mas Hendra menjadi seorang budayawan, mengkaji sejarah asal usul Sriwijaya. Bagaimana Sriwijaya di Jambi begitu jayanya menguasai Asia Tenggara, kemudian terkubur selama anggaplah 1000 tahun, ya Mas. 1400 tahun. 1400 tahun Abad ke-7 di Jambi, abad 6-7. ya. Nah, tetapi Mas Hendra datang ke sana dengan tim ahli, sejarawan, ahli sejarah, arkeolog, ahli arkeologi yang bisa menggali peninggalan-peninggalan. Sedangkan Mas Hendra ini latar belakangnya adalah geologi, ilmu pertanahan dan batu-batuan, tetapi Mas Hendra kan menggunakan intuisi, menggunakan mata ketiga sehingga bisa mendapat petunjuk-petunjuk. Oh, galinya sebelah sini. Oh, udah gali banyak, jangan di situ, pindahin ke sini dikit, geser, dan menemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan. Ya. Energinya apa? Saya tanya. Tadi barusan ngomong-ngomong, kayaknya banyak energi biksu Buddha. Sriwijaya Buddhis, ya Mas? Buddhis. Buddhis, ya. Dan itu lebih tua daripada Jawa, ya. Iya. Lebih tua daripada Jawa. Nah, itu kegiatan Mas Hendra akhir-akhir ini berkeliling ke seluruh Indonesia untuk menggali peninggalan-peninggalan, ya, bersama tim ahli. Dan Mas Hendra adalah tim yang anggaplah setengah paranormal atau paranormal penuh, Mas. Tim hura-hura lah, Mas. Tim hura-hura, ya. Hura-hura. Jadi jangan sangka teman-teman kalau ada penggalian oleh arkeolog-arkeolog yang ahli-ahli itu, ya, orang-orang akademik dari universitas tidak pakai penerawangan, pakai penerawangan, dan sekali terawang harus tepat, ya, nggak bisa terawang ngawang-ngawang kagak keruan, tetapi harus benar-benar. Wah, di sini harus digali, betul, ketemu arca. Di sana digali, ketemu pedang. Seperti itu, dan tidak boleh dibawa pulang loh, enak aja, ya. Ini semuanya benda peninggalan menjadi milik negara. Itu adalah warisan kita. Sriwijaya akan terus dibuka di Jambi dan proyeknya masih berlangsung sekarang. Dan kemudian kegiatan Mas Hendra juga adalah mengkaji dan memelopori kesenian kontemporer, ya Mas, ya. Iya. Kontemporer dengan seniman-seniman lah, seniman-seniman yang membawa sesuatu yang baru, dan mau menghidupkan kembali gairah seni kita. Sebab selama ini mungkin kita untuk berseni rupa aja kita pun takut dikritik. Aduh, kok seninya kayak begini, kok terbuka di bagian itunya. Oh, seni nggak pakai acara terbuka tertutup, ya. Namanya seni adalah tetap seni. Art is art, ya, Mas Wahyudi. Nah, inilah sebagian pembukaan dari saya, teman-teman. Untuk selanjutnya Mas Wahyudi Apriansyah, seorang teman kita yang setiap kali selalu menjadi MC, pembawa acara, dan juga pewawancara. Sekarang saya ulangi juga, mungkin teman-teman ada yang baru melihat, Mas Wahyudi ini juga seorang spiritual yang berprofesi sebagai penyembuh, ya.
Tekniknya menggunakan pijatan, menggunakan mantra juga mas? Oh enggak. Enggak ya. Pokoknya pijatan-pijatan aja. Jadi kalau ada yang kena stroke, boleh langsung bawa ke ICU, gawat darurat rumah sakit, tapi jangan lupa panggil Mas Wahyudi. Dia akan langsung datang, pijat supaya semakin langsung recovery-nya semakin cepat, ya seperti itu. Biar cepat keluar dari rumah sakit. Biar cepat keluar dari rumah sakit, ya. Dan ngomong-ngomong kita semua nggak ada yang kena COVID ya? Nggak ada, ya karena kita semuanya ya positif, ya. Kembali. Kalau kita positif, nggak ada yang bakal kena ya mas ya. Yang kena paling dompetnya. Tapi itu juga cuma sementara. Banyak pengalamannya Mas Hendra ya, tetapi itu mungkin nanti akan terbuka sedikit demi sedikit. Sebab Mas Hendra ini adalah teman yang unik ya, susah untuk menjelaskannya karena Mas Hendra bisa tiba-tiba melihat sesuatu dan tiba-tiba oh harus begini, oh harus begitu, ya jarang sekali seperti itu, ya. Mas Hendra juga melakukan ritual, tetapi ritualnya juga ritual gaya sendiri, ya. Nah, kita tidak mengikuti tradisi manapun, ya. Memang kita berakar, kita berasal dari tradisi misalnya Sumatera atau Jawa, tetapi kita sebagai diri kita sendiri kita bisa mengatur apa yang kita lakukan tanpa merasa terikat oleh masa lalu. Kenapa? Karena yang penting kan hasilnya, Mas Hendra. Yang penting hasilnya, ya. Kalau merasa rumahnya banyak diganggu, halus-halus, bagaimana? Nah, kita melakukan, anggaplah upacara pengusiran, ya, melakukan sesuatu yang mungkin orang akan tertawa, tetapi so what? Yang penting kan berhasil, ya. Seperti itu, itulah spiritualitas kita masa kini, ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau lihat Mas Leo, Mas Wahyudi atau Mas Hendra, kok bicaranya enak aja, ya memang enak, ya kayak begini, ya. Kita bicara apa adanya tanpa harus menjaga image orang spiritual kok, Mbak jaga wibawa, wah, nggak perlu deh kayak gitu-gitu, ya. Karena yang penting kita bisa comfortable dengan diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, bisa stabil, nah, kemudian kalau mampu bisa juga membantu orang lain, ya. Nah, itulah salah satu ciri jalan spiritual menurut saya, dan saya pikir sudah cukup sekian pembuka dari saya. Silakan Mas Wahyudi untuk meneruskan. Tanya Mas Hendra, tanya aja semuanya ya. Mungkin kalau sekarang kita nggak tanya dia nggak ngomong, ya. Betul. Di lain kesempatan kita nggak tanya dia ngomong sendiri. Oke, gimana? Kita akan bongkar-bongkar. Jadi Mas Hendra ini atau Bang Hendra ini saya biasa manggilnya Prof Hendra. Nah, jadi karena memang beliau ini sangat unik. Jadi antara kebudayaan, spiritual, tapi ada akademiknya. Oke. Jadi basic akademiknya lumayan kuat gitu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu mempertemukan antara sesuatu yang miss gitu, antara budaya dengan akademik gitu. Oh iya, ketemu nih gitu. Jadi semacam gitu. Makanya saya sering bertanya juga gitu sama Prof Hendra ini, sama Mas Hendra ini sering jadi tempat bertanya juga. Jadi saya sering ke rumahnya gitu. Oke. Contohnya apa yang ditanyakan? Hah? Contohnya apa yang ditanyakan? Dulu apa ya, yang apa, pedagogik, didaktik, ya, yang metodologi pendidikan gitu kan. Waktu itu kan ada perdebatan dengan salah satu lah anggota spiritual juga. Nah kan teorinya dibangun kurang kuat gitu ininya gitu, basisnya kurang. Jadi apa namanya, saya mempertanyakan itu, ternyata dijelaskan dengan jelas dan oh ya saya paham. Nah disitu menginspirasi saya untuk ini sebenarnya nih ininya, pondasi akademisnya. Tetapi selama bertahun-tahun kita ini ingatnya di kepala Mas Hendra Iskandar ini seorang ahli tantra. Nah, itulah yang perlu dikorek. Bagaimana praktek tantra ini? Apakah benar-benar dengan begitu? Nah, Jadi pertama mungkin ya, ini lucu bahwa sebutan profesor itu pertama kali diberikan oleh Pak Ahmad Rafi.
Ahmad Rafi. Ya, beliau pengusaha, kawan dekat, bercanda manggil Prof. Nah, itu jadi keterusan deh, gitu, kemana-mana gitu. Banyak peristiwa lucu dengan gelar profesor itu, sehingga seringkali saya klarifikasi di sosmed, mau profesor saya itu profesor gaul, Profesor gaul. bukan profesor akademik. Tapi ternyata juga ada hal yang lain, bahwa gelar profesor itu di akademik kan adalah jabatan publik, dia adalah sebetulnya bukan capaian akademik. Gelar profesor itu adalah gelar anugerah ya, kalau jenderal Anugerah, betul. anugerahan, Diakui, pengakuan. pengakuan akademik, pengakuan sosial, pengakuan politik, pengakuan administratif, legal dan seterusnya. Mungkin kalau saya mah mungkin pengakuan sosial kali ya. Dan ketika gelar profesor itu disematkan kepada saya secara tidak langsung, saya malah punya tanggung jawab nih Betul. menyandang hal itu gitu. Saya kirain main-main nih gitu. Kok jadi ada semacam keharusan untuk mempertanggungjawabkan klaim apapun itu gitu ya, walaupun itu di dunia sosmed, di dunia populer. Kalau kita ngaku, bukan ngaku lah, diberikan anugerahan profesor, kiai, ulama, ustadz, pendeta, gelar-gelar publik itu pasti punya pertanggungjawaban. Selain pertanggungjawaban juga menimbulkan orang untuk jadi bertanya ya. Nah itu dia salah satu hal yang jadi berat itu, ketika kita diberikan kesempatan seperti itu oleh publik, tentu juga kita Jadikan rujukan. didorong, kita sendiri terdorong untuk memperkaya diri kita, enrichment, untuk lebih kolaboratif lagi dengan diri kita sendiri, untuk banyak hal yang kita bisa buat. Itu masih di kalau yang gelar profesornya itu. Oke, kita santai, saya lanjut, saya pindah ke situ aja Ya. biar Santai kita. biar ini ntar. Jadi kita akan bongkar-bongkar apa itu tantra ya. Baik, sahabat spiritual Indonesia dimanapun Anda berada, di kolom komentar siapkan pertanyaan-pertanyaan ya untuk untuk bertanya pada Profesor Hendra, apa itu tantra, seperti apa atau apalah yang mau Anda tanyakan ya. Nah jadi kita biasa santai seperti ini, tapi memang kalau bisa sih sedikit berbobot gitu, tapi bisa juga sharing pengalaman spiritual. Apa aja sih yang dikerjain sama Prof. Hendra nih sehari-hari nih gitu ya, atau sedang ada project apa nih, kali aja ada yang cocok nih sama sahabat spiritual di rumah ya. Kalau kerjaan saya sehari-hari, profesi resmi kita adalah saya ini pedagang kaki lima. Iya. Kawan-kawan cukup kenal. Enak. Kawan-kawan cukup kenal. Bahwa secara formal, secara informal saya adalah pelaku pedagang kaki lima. Hari ini dagang asinan kita. Asinan. Mengikuti Asinan, tempe asli Palembang. Gitu ya. mengikuti kondisi. Nah, mengikuti kegiatan itu 3 tahun terakhir saya bersama-sama kawan-kawan, sahabat senior di tim. Saya bekerja untuk Balai Arkeologi Palembang, bekerja untuk teman-teman di kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Indonesia. Iya. Dan 2 tahun terakhir ini saya terlibat pada pembentukan komunitas seni Hilal Art Community dan Loka Institute. Loka itu Law Communication Art Institute. Oke, Law Communication Art Institute. Contemporary Art Institute. Saya juga nih baru-baru ini lagi mencoba mencari kombinasi antara science and art. Oke, agak-agak ini nyambung. Jadi gini, kalau budaya kan banyak pengertiannya gitu. Kalau kita di Loka mengambil budaya itu terdiri hanya 3 komponen, Ya. yaitu art, science, dan teknologi. Betul. Jadi kita tidak lagi memasukkan unsur spiritual dalam budaya, karena kita bergerak di areal kontemporer. Kita tidak masuk ke ruang sakral, kita memisahkan itu menjadi hal yang berbeda. Di Loka kita masuk kepada budaya sebagai art, science, and technology. Tapi dalam art mungkin ada unsur spiritualnya, dalam science juga mungkin ada unsur spiritualnya, tapi tidak eksklusif spiritual.
inklusif ya. Dia inklusif. Universal juga. Jadi memang kontemporer itu jadi tidak mengakar ya. Ya, Tapi kalau ke depan, ke bawah, ke depan. kalau jadi setelah pengkajian 1 tahun lebih dan terakhir kita mengadakan saya ikut dengan tim Kilo Art Community mendapatkan kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kita mengadakan riset, kita mengadakan pembuatan instalasi seni di kompleks kawasan penopang Percandian Moro Jambi. Ya, seluruh proyek itu kesimpulan saya mungkin bisa mewakili tim dan juga mungkin hanya untuk saya sendiri. Kontemporer itu definisinya adalah cinta yang tak berakar tapi dia dapat tumbuh. Cinta yang tak berakar tapi dia dapat tumbuh. Wah, ini spiritual banget ya sebetulnya. Ya. Selama ini persoalan kebudayaan kita menurut saya kita selalu terus-menerus mencari akar. Sehingga kita lupa bagaimana mencari buah. Betul. Nah, kecenderungan kita untuk mencari akar itu menjadi sebuah hal yang sangat berhubungan dengan melankolia ya, rasa Romantisme. kangen, romantisme, melankolia, Terjebak sama masa lalu lah pokoknya. terjebak pada memori kolektif, Memori kolektif. terjebak pada memori kolektif sehingga kita Saya jadi melupakan, agak nggak enak nih pakai ikat kepala ini. sehingga kita melupakan diri kita Pajajaran. bahwa kita ini punya kemampuan kreatif, bahwa kita ini punya kemampuan novelty. Kita adalah makhluk yang sangat mampu menghadirkan kebaharuan. Tapi bukannya kita ke akar itu adalah untuk menemukan jati diri kita, kepribadian kita sesungguhnya gitu, karakter bangsa lah gitu. Betul, betul. Kalau kita mencari akar, kita akan mendapatkan identitas ya, jati Betul. diri, identity gitu. Tapi memang nggak usah terlalu dalam juga ya. Tapi penelitian terhadap identitas ternyata kita juga punya multiple identity nih. Akibatnya. Karena Kalau kita- satu, identitas kita dari bapak, identitas kita dari ibu, dan identitas dari kita dari lingkungan beda-beda nih. Iya, berkembang ya. Ya bapak saya orang Sumatera, ibu saya orang Semarang, terus identitas saya mana? Sementara saya terbentuk dan besar di Jakarta, jadi saya ini orang Jawa, orang Palembang, atau orang Jakarta. Orang Jakarta. Identitas saya ada 3 nih. Saya punya multiple identity. Berarti saya pada situasi kebimbangan dan kebingungan untuk mendapatkan jati diri. Oleh karena itu praktis bahwa saya harus menciptakan satu jati diri buatan ya, yang terdiri dari 3 komponen itu. Iya, komponen Nah, jadi satu. disatukan, itulah jati diri kontemporer. Betul. Sehingga saya hidup dalam kekinian saja. Pada akhirnya kekinian ya. Ya. penting ya. Kalau saya mencari masa lalu mungkin butuh effort, dan untuk bercita-cita terlalu besar juga situasi sekarang nggak memungkinkan untuk itu. Nah, ini menarik sekali. Jadi saya tidak punya pilihan kecuali ya yang hari ini aja yang dikerjain, yang hari ini aja yang bisa di Fokus on today. fokus Ya. on present moment lah. Present moment hari ini ya. Ya hari ini lah. Kesadaran kita sekarang ya di sini saat ini ya. Nah itu tantra. Tantra. Tantra itu adalah latihan untuk memahami kesadaran yang sedikit, Betul. yang sekarang. Jadi Tapi ada juga kan istilah-istilah dari Buddha ya, istilah-istilah dari kejawen ya. oh banyak. Tapi intinya tantra ya. Kalau Tantra pun sebetulnya kan dari akar kan. Nah, ya. tantra itu lucu. Tantra itu lucu. Nah, ini tantra coba ya Tantra itu perhatikan. lucu gitu. Tantra ini lucu. Bisa dijelaskan lagi, Bro, gimana? Tantra itu ada 2 akar. Ah, Akar tantra yang pertama akar tantra Hindu. ya. Kalau tantra Hindu kan berarti fokus tantranya kepada pemujaan terhadap sakti Durga. Oke. Kalau Hindu, Kalau Hindu, ya. Buddhisme kan tidak mempunyai bentuk real daripada aspek keilahian. nah ini tidak punya aspek real dalam keilahian. tidak figuratif ya, Tidak figuratif dan Oke. tidak ikonoklas. Tidak seperti yang lain, ini Buddhis lain sendiri. Betul. Tetapi dalam perjalanannya Buddhisme itu juga ternyata akhirnya membutuhkan itu. Tidak akan sangat sulit tanpa figur. Betul. Akan sangat sulit keberadaan satu religiusitas tanpa imam. Betul. Akan sangat sukar penyembahan tanpa arca. Betul. Akan tidak fokus kalau spiritual tanpa fisik. Betul. Gitu. Akhirnya
perjalanan tantra meminjam dewa-dewa. Oh gitu. Meminjam dewa-dewa untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak menjadi lebih mudah. Betul. Karena sebagai orang luar, saya melihat Buddha itu kan ditiru karena sebagai guru kan. Kalau yang ajaran yang saya dapatkan dari orang Buddha sendiri, gimana sih kalau Buddha gitu? Oh ini kita ini mengikuti apa yang Buddha ini kan gitu ya, jalan seperti sang Buddha. Nah jadi kita berarti bukan menyembah Buddhanya, bukan. Dia tidak ikonografik. Betul. Jadi kalau saya sebagai orang Islam nih, berarti itu tarekat dong. Jalan ya, kita mengikuti jalan. Dan ada yang jalan yang besar, Mahayana, ada jalan kecil, Hinayana gitu kan. So ya mungkin Sebetulnya semua sama. cuma beda istilah doang Ya, berarti. cuman beda lokus. Beda lokus. Lokus itu dua hal, yaitu figurnya beda, Figurnya beda, ikonnya beda. ikonnya beda. Oke. Yang ketiga mungkin narasinya jadi beda. Narasinya beda karena historisnya beda juga. Nah, barangkali esensinya sama, tapi tentu saja tidak bisa sembarangan kita bilang esensi sama. Betul. Setiap Meskipun secara esensi sama tapi banyak cabangnya ya. ya itu tetap harus kita hargai sebuah keniscayaan. Kearifan lokal. Keniscayaan. Keniscayaannya. Kita berbeda itu niscaya. Niscaya. Kita jadi satu juga niscaya. Niscaya juga. Kita nggak berbeda nggak satu juga niscaya. Betul. Tapi kan ada ruang abu-abu nih. Ada ruang tengah ya. Nah, ada yang- ruang abu-abu. Oke. Nah itu yang digali tuh, kita gali tuh ruang abu-abunya. Kita ini adalah para penggali ruang abu-abu. Iya. Kata itu kita nggak black and white. Tidak black and white. Nah, Jadi semua tidak ada yang full black, tidak ada yang full white ya. Ada ruang abu-abu atau kata Rumi bilang antara cinta dan benci itu ada sebuah ruang. ada ruang kerinduan lah. Ada ruang, Kerinduan. ada sebuah ruang. Nah, di situ kita bisa bicara tuh. Kita lepaskan dulu cinta, kita lepaskan dulu baju Nah, kebencian. kita lepaskan masa lalu, kita lepaskan masa depan. Masa lalu itu penuh dengan beban, masa depan juga ada bebannya. Oke. Kalau kita dibebani itu ya akan berat sekali, kita nggak akan bisa kemana-mana. Betul ya. Kalau kita hanya, kalau bahasa Jawa, rogo mangku jagat, memegang raga yang sekarang saja sudah sangat berat. Ya. Jadi kalau saya sebagai orang dulu ya, orang awam melihat gitu. Gini, Prof. Tantra itu lebih, bayangan saya ini lebih banyak ke Liga Yoni, terus lebih banyak ke kan zamannya sejarah yang saya tahu gitu ya, zamannya Singasari itu kan, Betul. wah sangat Raja Kertanegara itu sangat tantrik, sangat menginikan tantra. Nah gini, Jadi Siwa dan Buddha itu bersatu dalam tantra. nah, itu isu politisnya. Oh, isu politis. Nah, Bahwa, bisa dijelasin nih? isu politis Seru. bahwa konon di satu ketika Nusantara terbagi atas dua polarisasi. Oke. Sekarang jadi cebok kadrun lah. Cebok. Ini juga begitu. Gitu. Oh gitu. Jadi pembagian inilah ya, sebutan aja istilah ya. Ya, yang satu pro kepada Hinduism, satu pro kepada Buddhism. Tidak ada jalan keluar kecuali menciptakan perkawinan antara keduanya. Dan ini dilakukan oleh Kertanegara. Betul. Sehingga Kertanegara berusaha mengawinkan Siwa Buddha Tanloan Kena Parwasen, bahwa Siwa Buddha itu sesungguhnya tidak terpisahkan. Hingga disitulah Tantra itu secara politis ditimbulkan, dihadirkan oleh Kertanegara sebagai jawaban politik atas polarisasi. Jadi lucu memang bener ya. Jadi Jadi alat pemersatu ya. Hmm. Tantra itu ya. Alat pemersatu yang hari ini prinsip Tantra yang kita pakai, yang masih kita gunakan itu kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Berarti itu warisan Tantra tuh. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah warisan Tantra. Kalau di lini sejarah, warisan dari Singosari ke Majapahit ya. Nah, dari Singosari, Embrionya Singasari ya. dibesarkan Dibesarkan sama Majapahit. sama Majapahit. Itu konsepnya. Bhinneka Tunggal Ika. Mirip dengan ini ya, Yunani diaplikasikan sama Romawi gitu ya. Yunani ada juga ada kelas Sophos, ada kelas Philos. Oh gitu Nah, ya. filsafat Oke, itu oke. dua, Philo dan Sophos, Philos dua dan sekolah. Sophos. Gitu. Ada Socrates, ada Plato nih. Ya, yang mana nih? Yang mana nih? Berbeda. Gitu kan? Padahal guru dan murid. Guru dan murid ya nggak bisa nih, harus dicari jalan tengah gitu. Oke. Jalan tengahnya namanya demokrasi. Tidak akhirnya. sesederhana itu Nah, ternyata. semua dikawinkan. Nah, prinsip perkawinan semesta ini menjadi core-nya Tantra.
Oke. bahwa sifat feminin yang memberikan dan sifat maskulin yang menerima itu menjadi sebuah prinsip semesta, Oke. bahwa kita tidak bisa selalu memberi dan kita tidak bisa selalu menjadi penerima, kita harus menjadi keduanya. Sehingga perkawinan antara atas dan bawah, kiri dan kanan, antara polar itu adalah keselarasan yang dicari dalam tantra. Keselarasan yang dicari dalam tantra nih penting nih. Ya, keselarasan bahwa kita tidak feminin enggak, maskulin juga enggak, mempertemukan dua sisi itu secara hampir seimbang. Hampir seimbang. Tidak akan pernah ada keseimbangan. Betul. Hampir Nah, seimbang. itu keseimbangan juga keniscayaan ya. Itu keniscayaan terjadi sebentar saja dan sangat sedikit. Singkat ya, tapi Singkat sekali. terus diupayakan ya. Ya, kita terus berupaya bekerja keras mencari itu. Tapi keberadaan keseimbangan itu muncul hanya pada waktu-waktu tertentu dan dengan sangat-sangat sedikit. Berarti hampir mirip dong dengan kemerdekaan kita dulu, sangat menyatu saat perjuangan gitu ya. Sekarang ini untuk mencoba menyatukan itu Ya, ya sedikit penuh perjuangan juga. karena zaman sekarang orang lebih bersifat sebagai maskulin ya. Maskulin itu lebih cenderung menerima sebetulnya. Oke. Nah, jadi sifat feminisme yang memberi itu kurang. Kurang ya. Di masyarakat kita itu belum masuk ke 4 areal pemahaman gotong royong ya. Gotong royong. Jadi gotong royong itu ada 4 areal. Nah, ini yang 4 wilayah yang kita belum masuk. Pertama itu gotong royong diawali dengan rasa simpati dulu. Simpati. Ya. Dari simpati kita masuk ke partisipasi. Partisipasi. Nah, partisipasi berarti kita udah ngebuang waktu, pikiran untuk orang banyak. Sumber daya ya. Belum. Sumber daya pribadi Belum. Hanya disumbangkan. baru sedikit banget kalau partisipasi. Di tingkat yang lebih tinggi namanya kontributif. Kontribusi. Nah, kontribusi ini udah mulai nggak care nih dengan yang kita beri. Oh gitu ya. Tapi masih setengah jiwa. Setengah jiwa. Nah, yang terakhir itu kolaboratif. Ini yang terakhir kolaboratif. Nah, kolaboratif dia nyemplung Betul-betul. ke dalam persoalan publik, pada persoalan orang banyak. Oke. Nah, ini kolaboratif. Kolaboratif. Nah, sekarang ini kita mungkin punya persoalan tentang simpati dulu deh. Ya at least simpati ya. Simpati at least deh. Tahap pertama ya. Tahap harus. pertama yang paling simpel, yang paling tinggi sebetulnya ada setelah kolaborator itu eudomania. Eudomania. Orang yang tergila-gila nyenengin orang lain. Orang yang hobinya senengnya nyenengin orang lain. Orang yang hobinya nyenengin orang lain. Iya, makin orang lain seneng, dia makin bahagia. Makin lihat orang sukses, dia makin merasa sukses. Makin lihat orang sejahtera, dia makin sejahtera. Ini tingkat tertinggi. Dalam tantra itu sudah demigod, Demigod. setengah dewa atau bodhisattva. Bodhisattva. Tingkatannya sudah di situ tuh. Kalau ini sudah tingkatnya udah arahat. Arahat dia nyemplung bener jiwanya. Gitu. Berarti filantropi itu maksudnya udah Udah eudomania ya. Dari mulai filantropi, crowded funding, gotong royong secara elaboratif, secara kolaboratif dia didorong masuk ke dalam eudomania. Jadi orang manianya, jadi sudah tidak tergila-gila sama sekedar just A, just B, just C, just D, tapi the whole things, ya. the whole things. Dia sudah tergila-gila segala hal. Udah beyond sana ya. Udah biar kalau Islam bilangnya jandab. Apa itu? Jandab tuh mabuk membahagiakan orang lain. Oke. Nah, mabuk membahagiakan orang lain sebuah kemabukan yang juga sebenarnya nggak boleh. Itu udah dijamin tuh rezekinya tuh. Dijamin. Kalau membahagiakan orang lain itu. Nah, prinsip ini yang agak susah ya gitu. Nah, dalam tantra itu diajarkan secara perlahan-lahan. Itu adalah demigod ini berarti sifat-sifat yang dimiliki oleh para penemu-penemu ya, para peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan ya. Tokoh-tokoh Adi Kodrati lah. Tokoh-tokoh di Kodrati ya, contoh yang kontemporer misalnya Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, bisa jadi Jadi dia menciptakan Facebook, membahagiakan orang sekian miliar orang, dia dapat sesuatu akhirnya. dia dapat sesuatu, efek samping loh itu ya, bukan niatnya kaya, bukan. Enggak, dia Tapi nggak ke sana. Gitu. nggak ada, Iya. karena dia pakai kaos terus kemana-mana, sama lagi warnanya. Jadi salah satu contoh begitu di zaman-zaman dulu juga ada keluarga namanya keluarga Medici. Medici ya? Medici, Iya. ya, salah satu yang ditopang sama keluarga Medici itu Leonardo da Vinci. Itu juga bentuknya eudomania. Eudomania. Nah, terus di zaman-zaman Yunani juga ada namanya Epikurian. Epikurian. Epikurian itu menyatakan bahwa pencapaian spiritual ketika kita
mengalami kesenangan, Hmm. bukan penderitaan. Penderitaan itu adalah hal yang keliru. Kalau kita menderita berarti something wrong with our spirituality. Itu menurut Epikurean. Menurut Epikurean. Nah, Kalau kita menderita something wrong, something wrong dengan kita ya, gitu. dengan kita ya, Nah, kita something wrong dengan kita gitu. Nah, kita mesti mulai BT, BT, built-in test equipment. built-in test equipment. Nah, kita Oke. mulai mencek software. Gitu. Nah, sebelum software pasti hardware. Sebelum software pasti hardware Hardware dulu. Kalau badannya nggak sehat ya Ya, memang ini menarik. masalah Ya. gitu. Jadi ini gambaran yang menarik ya. Jadi kontemporer antara hardware dan software ini masuk ke ruang jiwa ya, Ke ruang keseluruhan. ke ruang keseluruhan di diri kita ya. Itu jadi membentuk kita gitu. Oleh karena itu filsafat Jawa bilang rogo mangku jagad. Berarti meskipun tantra itu bisa terbilang lucu, tapi dalam ya. Iya, untuk simpati sama orang aja kan susah. Simpati dulu deh, nggak usah Nggak usah macam-macam. macam-macam, nggak usah ngasih duit. Terlalu Ah. berat, apalagi lagi covid nih gitu. Minimal kita simpati deh sama yang berseberangan dengan kita gitu ya. Itu Apapun, ya. baik dan buruk disimpatikan dengan hal yang sama. Saya jadi ingat Bung Karno dan Bung Hatta ini. Kenapa ya? Larinya ke sana ya. Meskipun di koran itu berseberangan pemikiran, tapi ini sakit saya tengok. Nah itu gitu ya. simpati kan gitu kan. Ah, simpati tuh. Nggak ada problem ya. Problem Berat- pandangan politik oke. Problem perbedaan kasta sosial. berarti persoalan bangsa kita sekarang ini simpati dong. Nah iya simpatinya kita nggak bisa menempatkan simpati itu. Iya. Rasa simpati itu terpendam, Ketemu nih. terkubur, tidak memiliki ruh karena hal-hal yang paling mendasar menuju simpati kita lupakan. Iya. Nah, jadi kita ini perlu ya menumbuhkan simpati sama orang yang berseberangan dengan kita, pendapatnya bersilangan dengan kita ya. Bahkan yang kita benci pun kita harus menumbuhkan simpati dulu ya. Iya, minimum empati lah gitu. Minimum Empati lah, kalau ya. simpatinya tuh terlalu susah, empati lah. Betul. Jangan sampai mati itu ya. Jangan sampai rasa keterhubungan itu putus. Betul. Tetap gini lah, benci itu keterhubungan. Persoalan Sebenarnya- bangsa ini sebetulnya. Ya benci itu keterhubungan, orang benci pada orang lain. Persoalan saya, persoalan Anda, persoalan Sama. bangsa ini. Kita punya persoalan yang sama gitu. Oke. Dan untuk mencari duit, mencari uang, ya pasti simpati pembeli, Betul. simpati pelanggan, Iya. simpati bohir, simpati pemberi modal dan seterusnya. gitu kan. Nah setelah dapat duit, duitnya kemana ini? Ya pasti harus kolaborasi. Kolaborasi ujungnya ya. Iya harus eudomania. Duit itu digunakan untuk membahagiakan istri, anak, Keluarga, ya. pacar, boleh lah. Gitu. Saudara lah, habis keluarga mah gitu. Nah, Ya baru- kayak gitulah. baru yang lain. Lingkungan, gitu. Lingkungan. Nah, itu sifat-sifat Oke. tantra tuh. Nah itu diajarin di tantra itu step by step. Dipelajari tantra step by step nih. Ya. Makanya kalau ada yang mau belajar nih sama Prof Hendra ya, sini. Gimana sih nimbulin simpati gitu. Kalau orang Jawa bilang simpati itu saya equivalentkan atau saya sejajarkan, hampir saya sejajarkan. Orang Jawa bilangnya roso Roso. Oh, atau jadi raos. Raos. Kalau orang Sunda raos. Raos. Raosen. Raos cenak gitu. Kita mesti raos terhadap segala sesuatu. Oh bener ya, raos dan roso itu ini ya, Sunda sama Jawa raos roso ya. Terbalik aja nih gitu. Sebetulnya gini, raos itu lebih tua peristilahan raos dari roso baru. Iya. Yang aslinya itu raos. Jadi begini, kalau saya sebagai orang ya akar Sunda saya kuat nih, lebih enak raos. Karena gini, raos itu bukan hanya rasa di mulut, tapi secara keseluruhan itu udah langsung enak kalau ngomong Iya. raos itu. Raos itu seluruhnya kan gitu. Enak deh semua gitu. Nyaman deh. Gitu. Nyaman lah gitu. Nah, itu raos tuh. Raos. Nah, Kalau roso itu ya mungkin orang Jawa lebih ngerti ya, tapi kalau saya lebih ngelihatnya sebagai rasa mungkin. ya. Apalagi ada apa namanya minuman berenergi itu jadi roso, jadi enak dirasa doang. Enggak ya, Betulnya menyeluruh tuh. gitu. menyeluruh Nah. gitu, lebih bergetar gitu. Nah, kalau bahasa kontemporernya kan simpati tuh. Simpati. Bahasa akarnya raos. Raos. Nah, kita lebih memahami simpati Oke. dari raos karena kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Simpati itu lebih mudah lah. Kita simpati. Tuh, kita mulai dari simpati dulu ya, kawan-kawan. Dari di sini kita sudah mendapatkan sedikit pencerahan ya. Baik kita, Anda ya, kemudian bangsa ini, kita perlu nih menumbuhkan simpati. Oke, yang kedua, Bro. Yang kedua itu kita masuk ke partisipasi. Partisipasi. Di tantra misalnya gini,
budaya kan, dalam budaya macam-macam gitu. Bagaimana seseorang bisa mengerti interpretasi dalam budaya? Orang itu harus berpartisipasi pada benda-benda tersebut. Oke. Bahasanya ketika kita datang ke candi, biarkanlah candi itu membuka dirinya untuk Anda. Ketika kita datang ke candi, biarkanlah candi itu Membuka dirinya untuk kita, bukan kita yang mau masuk. Oke. Biarkan cinta itu dibuka dari objeknya. Kita tidak memaksa cinta itu terbuka pada objek, sobek nanti. Ya. Dia harus membuka, cinta itu harus membuka dirinya dulu baru bisa kita stuck in. Oke. Ini menarik nih. Jadi ternyata lebih susah jadi orang miskin dari orang kaya. Lebih susah jadi orang miskin daripada orang kaya. Karena orang miskin punya mental block inferior. Kadang-kadang dia tidak membuka hatinya. Oke. Gitu. Jadi lucu ya. Jadi gini bro, inferior ini adalah sifat 90% rakyat Indonesia nih. Gimana nih? Rendah diri, Rendah diri ya. Rendah diri karena padahal kemiskinan. Apalagi inferiority kompleks gitu. Kalau udah kompleks lebih masalah lagi. Karena kita kelamaan rupanya dijajah ini. Ya kelamaan ada sesuatu lah. Melihat bule itu kesannya lebih dari kita, Ya. derajatnya, darah biru zaman dulu ya. Ya. Kita Makanya saya waktu kecil itu kan bapak saya kapten. Hmm. Anak buahnya bule itu, wah saya bangga gitu. Wah, lagi marahin bule-bule itu, wah bangga banget deh gitu ya. Ya, kita Berarti itu punya- salah satu dari pembebasan inferiority ya. yang quality gitu. Jadi kemewahan yang kita miliki waktu COVID sekarang adalah kemiskinan. Kemiskinan. Jadi akhirnya kemiskinan yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang sekarang dimiliki semua orang. Merata ya. Betul. Perusahaan-perusahaan besar ambruk semua. Ya, berarti kemiskinan yang tadinya mahal sekarang jadi murah. Jadi murah. Oke. Berarti saat-saat sekarang ini adalah kesempatan dan peluang emas bagi semua orang untuk masuk ke level kelas keduanya tantra. Kelas partisipasi. Partisipasi. Nah, partisipasi itu adalah kelas di mana jiwa dan pikiran kita diterima oleh apa yang kita ingin masuki. Jadi kalau sebuah candi tidak membuka diri kepada kita, maka apa yang ada di candi itu seluruhnya rahasia, Ya, 4 dimensi. tidak terbuka. Ya, terbuka. Tapi kalau dia membuka dirinya, Saya memahami sebagai gambar 4 dimensi. Makanya perlu dibuka. Kalau setelah memandang itu ada semacam pemahaman baru dibandingkan itu hanya sebuah benda yang bukan benda mati. benda mati. Nah, harus Jadi ada- lebih hidup. dia harus merupakan benda yang bisa berkomunikasi dengan kita. Ya. Jadi mempersepsikan candi bukan lagi sebagai sekedar tinggalan benda budaya, Betul. tapi benda yang punya narasi. Makan berhala bukan. Bukan Bukan. figuratif. Karena bisa dikaji itu ya. Iya, iya. Jadi candi itu tidak sekedar ruang sakral, tapi juga candi mengandung literasi dan narasi yang bisa kita mengerti secara rasional. Nah, ya, literasi ini penting. Literasi dan narasi yang kita bisa pahami secara rasional. Itu tingkat partisipatif. Nah, ketika tingkat partisipatif itu terjadi, maka efek yang dirasakan oleh seorang tantris, intelektualnya naik. Intelektualnya naik. Iya. Belum wisdom loh. Belum sampai di sana loh. Baru tahap awal ya. Baru tahap very primary. Itu intelektualnya naik. Tetapi di tingkat itu tantra memberikan peringatan, lu pandai nggak, belum tentu jadi kaya loh, Spiritual juga sama, belum tentu jadi bijak, menjadi bijak, belum tentu jadi apa-apa, belum menjadi apa-apa ya. dia belum bermanifestasi nih. Ketika dia sudah kontributif, baru dia bermanifestasi menjadi sesuatu. Langkah awalnya adalah kontributif. Partisipatif dulu, Partisipatif dulu, baru kontributif. baru kontributif. Nah, kalau kontributif udah setengah jiwa, Oh itu yang terakhir ya? belum. Oh yang ketiga ya? Nah, yang ketiga, Yang ketiga berarti kontribusi. Jadi kalau kontribusi itu saya jadi ingat John F. Kennedy ya. Ah. Itu udah Amerika udah dilakukan sama bangsa Amerika itu tahun 60 ya. Jangan pikirin apa yang negara bisa kasih sama lo ya. Pikirin apa yang bisa lo kontribusin buat negara. nah, pakailah, bodo amat lah, gitu. Gitu. Pakailah kontribusi lah. Gitu. Kontribusi itu Wah, anak-anak muda langsung nih berkontribusi semua Iya, mau praktek setengah mau jiwanya. ke bulan ya. jadi setengah jiwa saya ada di asinan, setengah jiwa saya ada di dunia budaya. Tadi budaya. Ah, setengah jiwanya Oh, jiwanya saya suka pempeknya ya. ya itu bagiannya. Jadi setengah jiwanya ada dalam dunia bagaimana bertahan hidup, Ah, setengah jiwanya ada dalam bagian
yang bagaimana saya bisa berbuat sesuatu. Kontribusi sesuatu. Nah, setengahnya. Di tingkat yang lebih tinggi tidak lagi setengah jiwa, sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa ya. Memberikan yang bukan ada untungnya buat saya. Mau untung merugi udah sepenuh jiwa aja. Sepenuh jiwa aja. Oke. Duit dan lakukan. Duit dan Lakukan. Nah, itulah tingkat tertinggi tantra. Yang sepenuh jiwa ini. Yang sepenuh jiwa. Oke. Jadi kalau setengah jiwa percuma, jangan. cuma ya boleh lah lo tahap-tahap awal kontribusi Ya, partisipasi setengah jiwa. Tapi kalau Tapi- udah nyemplung, ya sepenuh jiwa itu jadi. tahap selanjutnya ya ngapain lagi cuma kontribusi doang ya enggak? Ya kita Nah, nggak butuh. Kita udah nggak butuh panggung. udah nggak cari nama. Udah nggak cari nama, nggak butuh Cari panggung, nggak butuh popularitas, nggak butuh apa-apa. Karena itu akan datang ke kita sebagai hadiah, Sebagai hadiah sebagai kanugeraan yang otomatis. ya. Semesta yang ngasih, bukan kita. Semesta yang ngasih bukan Betul. kita. Nah itulah makanya dalam keagamaan religiositas saya bilang itulah rasa syukur yang genuine. Rasa syukur yang genuine. Nah, rasa syukur yang genuine kalau kita udah menyaksikan, oh, gue dapat dari semesta loh. Oke. Karena gue dapat dari semesta ya tentu. Ini bukan hanya karena gue, ada faktor X nih. Karena betul-betul sudah sepenuh jiwa ya. Sepenuh jiwa. Dan itu harus dibuktikan terus-menerus. Karena memang harus ujiannya juga ini terus-menerus ya. Ujiannya Apakah betul-betul sepenuh jiwa ujiannya itu betul-betul ya ada kadang untung rugi. Nah itu kita udah nggak ada untung rugi ya. ya perhitungannya tidak transaksional lagi. Ya. Transaksinya batin gitu ya kepuasan. Bahkan nggak ada. Bahkan nggak ada. Nggak ada. Batin pun. Batin tuh nggak ada. Itu yang disebut tingkat sunyaruri. Ya. Sunyata, Kesunyatan. kasunyatan. 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 Berarti udah lebur gitu. Ya bahasanya sudah sangat kontemporer gitu. Kontemporer. Kan kalau misalkan orang-orang Buddhis itu kasunyatan itu kan seolah-olah dapat pencerahan gitu. Kayak kasogatan, kasunyatan. Gitu. Kegagalan. Nah. Pencerahan itu ya tidak lain adalah kesaksian ketika kita menerima banyak keajaiban dalam kehidupan. Dan hal-hal yang ajaib itu akan terus menetap pada kita sebagai sesuatu yang melekat dan tidak bisa terpisah selamanya. Nah ini menarik nih. Jadi kasunyatan itu adalah keajaiban yang sering terjadi pada kita. Betul. Nah, seandainya kita sering mendapatkan keajaiban, apakah bisa kita pelajari polanya? Kita petakan, kemudian kita kenapa enggak? Ya udah kalau tahu polanya keajaiban itu seperti ini, ya udah kita hidup dalam keajaiban aja nih, gitu. Nah, ada prinsip di mana keajaiban itu bisa dirasionalisasi atau disaintifikasi Heeh, sehingga keajaiban itu menjadi hal-hal yang empiris ya. heeh. Empiris itu artinya keajaiban itu menjadi hal yang terukur. Terukur. Mencoba diusahakan. Mencoba ada indikator. Mencoba. Nah, menciptakan, memprekondisikan segala sesuatu untuk menghasilkan keajaiban. Itu yang menurut tantra itulah bahasanya magicnya tantra. Magicnya tantra nih. Nah ini kayaknya perlu dijelasin lagi nih Prof. Itu magicnya tantra ya. Magicnya tantra nih. Ini udah. Sisi magisnya, sisi esterisnya. Oke. Tadi sisi kelucuannya ya yang kita bahas. Sekarang sisi magicnya nih. Sisi esoteris gitu. Esoterisnya. Ya Mas Wahyudi bilang tadi keajaiban so what, so ini so kesana, so and so. Apakah keajaiban Otak kiri itu saya pola? mencoba untuk merasionalisasikannya menjadi sebuah pola, Ya, sebuah rumus atau sebuah pattern gitu. nah, rumusan keajaiban dalam tantra polanya ya. Pola dalam tantra keajaiban itu bisalah disebut sebagai mandala. Mandala. Istilah Buddha ya. Mandala itu bagaimana kita menyusun atau mengkonstruksi kekuatan alam untuk menghasilkan keajaiban. Jadi mandala itu adalah gambaran atau bentuk Pola pola konstruksi kekuatan alam untuk kita pergunakan menciptakan keajaiban. untuk kita pergunakan untuk menciptakan keajaiban. Oke. Nah, filosofinya itu bagaikan bunga teratai yang tumbuh di atas kolam yang kotor. Oh gitu ya. Namanya Padma. Padma. Nah, mandalanya itu adalah bunga teratai. Kotor apapun airnya dia akan Seburuk apapun lingkungan, seburuk apapun lingkungan dia masih bisa bertumbuh, bisa tumbuh, bisa bertahan, bisa hidup bertahan ya. dan bahkan Dan bisa indah.
Dan dia indah dan membagikan keindahan itu bagi lingkungannya. Itu salah satu bentuk filsafatnya gitu, polanya Filsafatnya. itu mandala gitu. Oke. Nah, menciptakan Dahsyat ini. menciptakan keajaiban juga ada dua pola. Satu itu pola ke atas, Pola ke atas, dua itu pola ke bawah. pola ke bawah. Berarti mandala ini ada ke atas dan ke bawah. Betul. Oke. Yang satu itu kita menurunkan kekuatan Tuhan ke bumi. Menurunkan kekuatan atau keajaiban Tuhan ke bumi, Itu kalau bahasa religius kita menyuruh Tuhan. menyeru Tuhan. Hari ini kita nyebutnya doa. Hari ini kita menyebutnya doa. Oh, jadi berdoa itu adalah kita ke atas. Ya, Ya. Tuhannya kita turunin. Tuhannya kita coba turunkan ya. Tuhannya kita turunkan dari langit menuju bumi. Kekuatannya ya. Tuhannya Tuhannya. in full Oke. form. Esensinya, Oke. substansinya turun kepada kita dari atas ke bawah. Tapi pada tingkatan sosial yang tinggi, kitalah yang menuju Tuhan. Pada tingkatan sosial yang lebih tinggi kita yang menuju Tuhan. Oke, bisa Ya. dikasih Prof. Kita lari ke atas nih. Oke. Kita menuju alam dewa. Alam dewa. Ya. Kalau yang satu menuju alam manusia. Alam manusia. Nah, yang satu menuju alam esensial, menuju alam para dewa. Abluminallah kalau orang Islam. Menuju habluminoloh gitu. Ah. Satu turun nih habluminanas. Habluminanas nih. ya. Gitu. Nah, ini harus Sosial. Nah, ini tingkatan menuju Tuhan itu akan menghasilkan atau memberikan kanugerahan. Oke. Orang bilang kesaktian. Kesaktian. Kalau kita yang menuju Tuhan. Ya. Nah, cara menuju Tuhan bukan dengan doa tapi dengan diam, Cara menuju Tuhan adalah dengan diam ya, bukan dengan berdoa. dengan berdoa. Oke. Doa itu menurunkan Tuhan. Doa itu menurunkan Tuhan. Ya. Kalau dalam tantra itu biasanya ada air ya, di kolam-kolam air di percandian. Itu Tirta. disebut tirta. Iya, iya. Tirta dianggap media untuk menurunkan Tuhan. Oh, oke. Jadi Ganesha itu turunnya di atas tirta, Oke, tahu saya. atau Saraswati turunnya di atas tirta. Wisnu. Nah, berkenannya Tuhan turun ke bumi itu disebut pastu prakarsa. Pastu prakarsa. Prakarsanya kita, tapi pastunya yang turun. Tuhan turun Tuhan turun. ke bumi. Tuhan atau dewa turun ke bumi. Dewa turun ke bumi, hidup di antara manusia. Hidup di antara manusia. As a living being, as a living essence, as a living substance. Berarti di atas air. Tirta. Di dalam kita, di tengah kita. Di tengah kita. Dia tidak terpisahkan dari kehidupan baik itu individu, sosial, dan lingkungan. Oke. Itulah definisi mandala. Definisi mandala. Nah, kalau kita ke atas, maka candinya pasti tidak dalam satu kompleks. Candi di mana raja sudah merasa harus dapat wahyu ke Prabon, dia harus menuju langit, dia harus memisahkan diri, Oke. dia akan menghasilkan candi untuk dia mati. Jadi udah mempersiapkan diri. Dia mempersiapkan diri Bangun candi untuk mati. untuk proses dia menuju moksa. Ya, oke. Maaf saya. Nah, itu akan mendapatkan kesaktian. Salah satu bentuk kesaktian adalah sublimitas kebijaksanaan. Sublimitas kebijaksanaan. Orang sekarang bilangnya wahyu. Waktu saya. Nah, ketika dia duduk di alam yang sunyi, dia diam, dia tidak lagi berdoa. Bagi dia doa itu adalah sebuah kemewahan. Doa itu mewah loh. Doa aja apa? Hanya orang miskin yang boleh doa. Hanya orang miskin yang boleh doa. Orang kaya nggak bisa doa. Orang kaya nggak bisa doa. Nggak Nih, bisa. tadi nih. Doa orang miskin itu ada pada kata-kata. Doa orang kaya itu ada pada dompetnya. Emang seru ya itu ya. Itulah tantra. Jadi ketika Anda miskin, Anda tidak bisa, dompet Anda nggak bisa bicara. Iya. Yang bisa bicara adalah doanya. Tapi ketika kita sudah menjadi sangat mampu, yang bicara itu adalah uangnya, materi, sublimnya. Oke, tuh sahabat spiritual. Jadi kalau kita bersyukurlah buat Anda yang lagi Susah. lagi susah, lagi Mewah miskin. tuh, benda mewah itu. Doa Anda itu mewah, Mewah banget. sekali ya. Iya, mewah banget. Doa Anda itu mewah. Tapi orang yang lagi kaya, lagi banyak uang, Lagi nah, sehat, lagi lupa, Anda bukan doa yang di ini, tapi uang Anda yang bicara uang ya. Anda yang bicara. Jadi doanya itu udah miskin. Anda dihargai kan apa yang Anda transaksikan. Anda dihargai hanya apa yang ditransaksikan. Tapi orang miskin dihargai karena perasaan. Orang miskin dihargai karena perasaan. Perasaannya. Oke. Perasaan itu jauh lebih mahal Lebih mahal. daripada sekedar sebuah substansi. Substansi. Nah, gitu. Nah, kalau kita menurunkan Tuhan, itu artinya kita menyeru Tuhan untuk hadir.
Oke. Jadi mantra yang disebut Om itu menyuruh Tuhan untuk turun. Oh, menyuruh Tuhan untuk hati untuk Ah. turun ya. Fastu turun ke bumi lah bersama kita, hidup di antara kita. Pastu Karsa. prakarsa. Ah. Oke. Prakarsa kita. Oleh karena itu candi itu sering kali disebut Fastu Prakarsa atau Fastu. Pastu aja. Fastu tuh Tuhan bersemayam di antara kita. Nah, jika orang sudah sangat tinggi kehidupannya atau dia menuju alam abadi, dia harus memisahkan diri dari masyarakat. Dan Karena bangun- kenyentrik nih, bahaya nih orang ini. dan bangun candi untuk dia tempat dia moksa tadi ya. Ya, dan dia agak dijauhkan dari masyarakat bukan karena menjauh, karena ide-idenya kadang-kadang bertabrakan dengan ide sosial yang umum. Nah, memang kenyataan seperti itu sekarang. Yang namanya apa? Ngudi kaweru, datang kepada orang-orang yang tinggal di tempat pengasingan. Oh, begitu ya. Iya, karena mereka sudah naik langit. Udah siap-siap ya. Dia rasionalisasi berpikirnya sudah beda. Makanya memisahkan diri itu karena kalau misalkan orang awam menelan mentah-mentah agak nggak bisa Wah, mencerna kacau dan nanti society Berbahaya ya. berbahaya buat society-nya ntar. Dia udah jadi kontemporer. Dia harus ada di alam yang tidak beyond tadi ya. harus beyond. Dia nggak terikat masa lalu dan dia tidak terbebani masa depan. Jadi dia nggak peduli lagi dengan siapa yang berkuasa dan siapa yang akan berkuasa. Dia hanya memberikan penilaian yang objektif terhadap Mantap. kekuasaan. Oke, oke, oke. Nah, orang-orang ini susah nyarinya. Zaman dulu gampang. Kalau saya kebalikannya, tidak mudah aja. Tidak mudah. Esensinya sama, tapi saya lebih suka tidak mudah. Hah? Sampel. Nah, contohnya gimana? Boleh deh dijelasin, Prof. Jadi gini, contohnya satu tokoh yang namanya Atisa Dharmakirti. Kira-kira ada nggak tokoh nasional yang sekarang masih hidupnya, ada nggak kira-kira? Tokoh nasional Agak ya. aja ya, dari Tokoh- sudut pandang Oke, kalau tokoh nasional sendiri. kita bisa kasih yang hilang-hilang ya. Misalnya yang kontemporer Iwan Fals bisa. Iwan Fals bisa. Bisa. Contoh yang lain yang hilang-hilang siapa sekarang ini? Budayawan hilang, Sujiwo Tejo mungkin bisa. Bahkan yang, Meskipun sering tampil di TV. meskipun sering tampil TV, tapi secara substansial dia di alam yang berbeda. Udah, Atau bahkan misalkan orang yang ada di udah kabinet, esensialnya dia udah memisahkan diri Iya. sebetulnya. Mahfud MD bisa, Pak Mahfud. Hmm. Dia nggak peduli sama kekuasaan, dia hanya berusaha objektif dengan kekuasaan. Dia cocok untuk kita tanyain, untuk hal-hal yang sangat penting dengan kita masuk sekarang. itu ya. Iya. Banyak kok tokoh yang lain, Banyak. banyak di SI mungkin banyak. Panjang dia udah sebetulnya sudah ada tidak peduli dengan apa oposisi apa pemerintah ya, Dia ada di alam berpijak kontemporer. pada kebenaran ya, Dia tidak terikat masa lalu dan dia tidak terbebani masa depan. tidak terikat masa lalu, Dan tidak tidak terbebani masa depan. Dia care hanya dengan yang sekarang. Oke, Nah itu adalah proses menuju dewa tuh, demigod ya tadi. menuju demigod. Gitu. Nah, gitu. Nah di alam antara itu disebutnya itu burloka, Ah, ini jelasin nih Ah, burloka nih. Buruk, buruk. swaloka, burloka, buah loka, Swaloka, burloka, buah loka, buah loka. Gayatri. kamadatu, rupadatu, arupadatu. Arupadatu. Nah di rupadatu adalah pertemuan utuh antara doa dan kediam dan senyap. Orang bilang Islam bilang zikir daim, celah zikir. Contoh subhanallah, subhanallah. Di Dalam antaranya hati. subhanallah, antara subhanallah ada senyap kan? Subhanallah, senyap dulu kan? Kalau nyambung nggak zikir dia, Iya. Jadi nggak terus-terusan ya. nggak bisa lah. Sesuai dengan detak nafas. Jadi di antara doa dan senyap itu ada rupadatu. Rupadatu. Berarti mirip dengan kekhusyuan. Kalau orang Jepang bilangnya zen. Oh, itu zen namanya ya kalau dalam istilah Jepang ya. Jadi di antara berdoa dan diam ada kerja. Pada pekerjaan itulah ditemukan. Antara diam dan kerja ada Diam dan kerja. Dengan diam dan doa Diam dan doa ada kerja. ada kerja. Dan kerja itulah Menghasilkan karya, yang menghasilkan karya, bukan menghasilkan produk. bukan menghasilkan produk. Ini menarik nih. Iya, produk itu dibuat karena motivasi laku atau enggak. Nah, apa bedanya berkarya dengan Kalau karya udah nggak peduli laku atau enggak. Oh gitu. Jadi apa perbedaannya, laku enggak terserah deh. Iya, yang akan mengapresiasi adalah publik dan semesta. Kalau Ya. dia menyatu dengan yang dikaryakan pasti laku. Oh mantap ya. Kalau dia nggak bersatu,
jangan harap itu bisa diapresiasi. Ini Iya, spiritual iya, tingkat iya, tinggi. iya, iya. Dia menyatu dengan yang dia ciptakan, benda itu. Produknya dia itu adalah bagian resemblasi dan refleksi dari dirinya. Tapi ini contoh nih kayak saya nih, saya kan menulis buku nih. Hmm. Saya mungkin nggak peduli ini mau laku mau enggak, yang penting itu udah merupakan hasil buah dari kristalisasi pemikiran saya melihat sesuatu gitu ya, atau berpandangan sesuatu, pengalaman sesuatu. Tapi rupanya isi saya mengingatkan, apa misalkan kalau bisa ya promosi lah gitu biar laku gitu, itu gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jalan menuju ke jalan untuk kekaryaan itu bisa banyak gitu. Pengen saya sih udah aja gitu. Tapi ada yang mengingatkan gitu untuk itu jadi gimana tuh? Apakah jadi saya jadi downgrade apa gimana? Penyeimbang. Prinsipnya gini, Karya itu Prinsipnya hasil gini. dari doa dan ini. ada satu mantra Buddhis yang bisa menjelaskan hal itu. Kalau kita berdoa untuk yang terlahir dan belum terlahir. Apa tuh? Gate gate para gate. Oh ganti para ganti. Buat yang terlahir dan belum terlahir, yang dekat dan yang jauh, Buat yang terlahir dan belum terlahir, yang dekat dan yang jauh, yang dekat dan yang jauh, yang nama dan tak bernama. yang nama dan tak bernama, Itulah aku. itulah aku. Iya, jadi kalau ada mau jual buat sponsor, buat itulah aku. Laku. Itulah aku. Itulah aku. Dia tidak bisa terpisahkan sebagai kenyataan dan keniscayaan. Kalau buku itu memang harus laku lewat sponsorship dan lewat publikasi, lewat iklan, ya itulah dia. Itulah dia ya. Jadi gate para gate. Iya. Gate-gate para gate bukan duduk nongkrong loh ya. Berkarya dan menciptakan kekaryaan yang tidak berhenti. Oke. Dia Wah. nggak boleh berhenti. Satu kekaryaan adalah jembatan menuju kekaryaan yang lain. Satu karya adalah jembatan menuju Kekaryaan kekayaan. yang lain, dan dia adalah tangga yang tak terputus. Dan karya yang tak terputus akan dilanjutkan oleh generasi berikut dalam bentuk referensi. Berarti terus ya karya ini berkembang lagi. Islam bilangnya amal, Amal. dan bentuk penerusnya karya itu ibadah. Konsistensi dalam beribadah itu karya. Iya. Ada istiqomah ya. Istilahnya istiqomah. Istiqomah. Ada istilahnya fokus, Ya, ada fokus. istilahnya apalah istilahnya. Tapi itu kekaryaan yang tidak berhenti gitu. Kan ada istilah istiqomah itu lebih utama daripada, Amal yang besar sewaktu-waktu. bahkan lebih besar daripada wahyu. Jadi kekonsistenan, rasa tanggung jawab melakukan apa yang kekaryaan Secara menerus. dan secara terus menerus Nah, itu lebih utama daripada dan itu Wahyu. adalah bukan lagi karya kita, tapi adalah sebuah karya keilahian. kelahiran. Refleksi kita terhadap religiusitas di ruang kontemporer. Bahkan legasi mungkin ya, Ya pasti yang generasi berikutnya. harus diteruskan ya. Ya pasti generasi Karena berikutnya. tidak pernah berhenti kan. Nah itu akar. Oke. Dasar. Akar itu bukan ada yang mentok di tanah, enggak. Dia sebuah pertumbuhan gitu loh. Dia pertumbuhan. Iya. Akar itu adalah rangkaian kekaryaan yang kita bisa jejaki lewat sejarah dan referensi. Jadi kalau sejarah tidak menerus, kekaryaan itu tidak akan menerus, dia bukan akar. Oleh karena itu kontemporer kita sebut cinta tak berakar karena dia terlalu takut untuk mendapatkan akar. Oke, intinya nggak usah takut sama Gak usah takut sama akar. Tidak berakar pun Anda bisa tumbuh. Iya. Anda bukan ahli mesin, Anda bisa buka bengkel. Anda bukan filsafat, Anda bisa jadi filosof. Henry Ford nggak bisa bikin mobil, bisa Anda- jadi pemilik mobil. Anda nggak punya kaki, Anda Kaya bisa deh. lari. Anda buta, Anda masih bisa jalan. Anda tulis seperti Beethoven, Anda masih bisa bikin lagu. Amin. Oke. Anda nggak punya tangan, Anda tetap bisa nulis lewat ujung hidung. Amin. Anda gila, Anda tetap bisa produktif. Oke. Nah ini nih, Itu kekaryaan tuh, jalan kekaryaan ilahiyah seperti itu. Nah itu adalah rupa datu. rupa datu itu Hmm. level pertama kan? Enggak, level tengah Level tengah. antara alam Tuhan dan alam kita. Pertama apa tadi? Kama, Kama datu, rupa datu, Arupa. arupa datu. burloka, burloka, Buah. swaloka. Swaloka, Swaloka. burloka, buah loka. Jadi 3 alam lah. 3 alam. Di alam tengah itu alam kekaryaan. Itulah Zen. Itulah Zen. tantra. Zen itulah tantra. Iya. Oke. Itulah kekaryaan ilahiyah. Kita menjadi instrumen semesta, menjadi instrumen kita sendiri dan Tuhan untuk berkarya secara tak terputus. Rahmatan lil alamin.
Nah, itu baru instrumen Tuhan dan instrumen manusia untuk berkarya. Rahmatan lil alamin Rahmatan lil alaminya tercapai di tengah. di tengah secara utuh dan tidak pragmatis. Jadi kita menyatu ya, keluar dari ego dan juga mengikuti instrumen semesta ya. Semua kita ikutin. Gitu. Bahkan seandainya toh harus hari ini jadi maling, kita jadi maling yang baik. Malingnya kalau habis maling bagi duitnya sama teman. Ya kadang ada juga tuh istri yang penting lu ngasih makan anak sama istri deh, tanggung jawab, mau lu cara malingnya gitu. Wah, tiba-tiba Hah, gitu. Wow, gitu. sajian korupsi lo ya, oke rakyat. Ya artinya gini, bahwa dalam kekaryaan itu indikatornya harus ada. Indikatornya. Kadang ada doa istri yang nyuruh gitu, ada sebagian Jadi, sih. kalau kekaryaan itu dalam dunia modern itu ukurannya pasti 3. Nah, bisa dijelasin nggak, Prof? 3 apa aja? Ukuran kekaryaan itu adalah 1 HC, Apa tuh HC? human capital. Human capital. Oh, ini dahsyat. Ya. Bagaimana kita meningkatkan modal manusia. Bagaimana kita meningkatkan modal manusia? Oke. Ya, kedua, social capital. Social capital. Catat. Bagaimana kita menumbuhkan rasa kebersamaan. Bagaimana kita menemukan rasa kebersamaan? Seberapa jauh sih kita bersama-sama nih? Berarti lingkungan juga ya? Belum ya? Baru ketiga, environmental capital. Oh, Jasa layanan lingkungan. jasa layanan lingkungan. Human capital, social capital, environmental capital. Nah ini 3 aja terpenuhi dia karya. Nah, ini syarat-syarat karya ya. Nah, kalau kita udah setengah dewa, maka warisan kita keempat namanya cultural capital. Cultural capital. Modal kebudayaan. Modal kebudayaan. Tapi ini hanya manusia yang dapat kanugrahan. Manusia yang kekaryaannya dikurasi sama malaikat. Ya, Oh ya, betul-betul dikurasi. uh, Mati malaikat nih gitu. dimurnikan bener-bener gitu ya. Iya. Sampai sedemikian rupa, sampai Iya, kalau malaikat utama kan 5 nih, arkanggel nih. Sampai malaikat bawah-bawahannya sama serafimnya semua dikurasi nih kekaryaan ilahinya. Sehingga kekaryaan ilahi ini ditempatkan pada satu yang disebut keabadian, ruang keabadian. oke, ruang keabadian. Berarti kita tuh udah berusaha memurnikan ya. Karyanya yang memurnikan Karyanya kita. yang memurnikan Bukan kita. kita yang dimurnikan, kita yang dimurnikan Itu oleh yang karya. yang ibaratnya malaikat-malaikat tadi yang Mengkarya kita yang memurnikan kita. memurnikan kita. Dan Maka- karya itulah yang Oleh karena itu dalam kekaryaan keilahian, karya keilahian itu adalah hal yang menerus, konsisten, dan merupakan bagian tertinggi yang disebut eudomania. eudomania. Kembali lagi ke eudomania. berarti. Kita jadi tergila-gila nyenengin orang lain. Iya. Tapi itu baru tahap pertama kan? Nah, itu yang paling tinggi. Oh, itu yang paling tinggi. Kita maniknya itu bukan orang mania tuh, ada yang mania bola, ada yang mania macem-macem. Ini manianya bikin orang senang. Nah ini yang paling susah, Ini paling esensial. paling esensial. Paling esensial meskipun apa namanya terdengarnya sederhana, Tapi susah. tapi itu sangat universal Iya, sangat universal dan susah. Gitu. dan tidak mudah ya. Nah itu rupa datu tuh. Jadi saya lebih senang mengatakan itu tidak mudah. Karena kalau kita lihatnya susahnya, ya kapan dilakukannya gitu. Tuh, harus Meskipun ada esensinya sama ya. pijakan mula. Tidak mudah untuk dilakukan. Tapi why not? It's possible, still possible. Dan tetap akan dilakukan. Dan tetap akan dilakukan. Suka atau tidak akan diseret ke sana. Meskipun kita menganggap itu sesuatu yang mustahil, ternyata ada aja orang yang mencapai ke sana ya. Pasti. Pasti ya. Setiap orang pasti akan sampai ke sana. Setiap orang pasti akan mencapai ke sana. Pasti akan sampai ke sana. Cuma kecepatan yang berbeda mungkin. Velocity yang beda Velocity. dan percepatan yang beda. Percepatan yang Nah, berbeda. beberapa orang bisa melakukan percepatan, ada yang enggak. Beberapa orang ada yang bisa melakukan percepatan, ada yang tidak. Ada Oke. yang tidak. Lalu Itu percepatan yang tertinggi itu adalah ketika diam dan doa itu balance. ketika doa dan diam itu balance, zen ya, Zen. zen. Makanya zen itu betul-betul harus dicapai ya. Nah, gitu. Sampai pedangnya itu, pedang samurainya itu sebelah sisinya dan sisi yang lain harus balance. Kalau enggak pedangnya begitu tebas miring pedangnya. Betul. Antara sisi tajam dan sisi tumpul. Iya, kalau enggak miring pedang waktu samurai itu ditebaskan, jalan pedangnya miring Miring. dan tidak tercapai zennya. Dan nanti motongnya juga nggak Nggak simetris. nggak simetris. Nah, nggak tercapai simetrismenya. Jadi memang ada, saya dulu pernah baca-baca apa namanya cerita samurai gitu ya, memang menciptakan itu tuh betul-betul seperti selampu ya, menciptakan samurai itu ya, nggak sembarangan ya.
Jadi kalau keris itu patokannya mungkin bisa berdiri. Nah ini samurai ini harus bisa membelah secara simetris. Bahkan kertas yang sobek itu seperti menyatu lagi. Ya, nggak ada celahnya. Nggak ada celahnya. Ya, sampai segitunya balance-nya. Ya, Betul. gitu. Tingkat kesimpangan antara diam dan doanya sampai segitunya. Bahkan ada ucapan yang pernah saya dengar gitu ya. Lebih tajam dari silet. Bahasa yang lebih nyaman itu antara keindahan dan keburukan sudah tak terpisahkan. tidak terpisahkan. Oke. Jadi kita nggak bisa lihat lagi orang ini cakep atau enggak. Kalau kita sampai titik zen, kita akan mengapresiasi orang bukan karena substansi. Tuh. Jadi ini juga bermakna jangan melihat sesuatu dari orang tersebut misalkan miskin atau kaya ya. Apapun atributnya. Zen gitu ya. Itu dia sampai titik zen, Ya kan? sampai titik tantra, sampai titik sunya, sampai di dipadati. Dia siap untuk mengerjakan kekaryaan ilahi, Siap untuk mengerjakan karya yang lain. Jadi berkontribusi. siap menjadi rahmatan alamin. Orang itu gampang Jadi banget. dia siap untuk itu, kalau nggak prepare dia. Sampai titik itu baru dia dikasih tugas. Jadi ini arupa datur nih. Lupa di tengah. Lupa. Nah, Kita belum ke arupa datur ya, belum ya. Arupadatu alam dewa itu nggak enak. Alam dewa itu nggak enak. Udah fix ya. Apa gimana? Nggak enak itu apa? Itu udah final apalagi yang kita capai. Sudah mencapai tahap final, apalagi mau dicapai betul ya. Nggak enak itu. Oleh karena itu dalam seni rupa ada istilah dari abstrak jadi bastiat. Dari abstrak jadi basiat. Dari Ah. kreatif roh, kreatif lagi. Dalam seni rupa dianggap aliran abstrak itu yang paling kok. Memang biasanya gitu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ada kosnya lagi. Ternyata ada boxnya lagi. Basiat ini, Pak. Tokoh bastiat ini bisa mendekonstruksi abstrak. Harusnya setelah abstrak balik ke naturalisme kan. Dari alam abstrak balik ke alam natural. Siklusnya. Siklusnya. Ternyata kata bastiat enggak. Ada abu-abu nih. ada naturalisme baru. Antara natural dan abstrak. Antara alam natural yang dulu dengan alam natural yang terbaru kan nggak sama. Oke. Itu antara kenyataan yang sekarang dengan kenyataan yang ini bukan kenyataan yang sama. Karena udah perputaran yang berbeda ya. Ya, dalam dimensi yang berbeda. Yang berbeda meskipun awal yang sama. Itu kata Bastiat ya. Basiat. Dari abstrak menuju Bastiat. Basiat. Nah, itu revolusi ditemukannya seni postmodern. Orang di Eropa nanya, ketika selesai modern ada posmo kan? Habis posmo apa? Nanti nggak ketemu udah aja dikasih keluar kontemporer. Ya udah alam ini. Ada dan tiada. Alam dia sudah dua. Ini mau apa aja silahkan. Contohnya ada dan tiada dalam seni gini. Untuk menikmati seks di alam modern kita cuma punya waktu 15 menit. Di alam kontemporer. Nah itu alam kontemporer. Bahwa kita hanya punya sedikit waktu untuk menikmati keindahan. Oleh karena itu seni rupa kontemporer itu harus ringkas, efisien dan menohok. Ringkas, efisien dan menohok. Menohok. Dia harus mengambil hatinya itu. Kalau bahasa saya gini, bukan ringkas, efektif, efisien, dan ekonomis. Ekonomi transaksional. Transaksional. Kalau menohok tidak transaksional. menohok ya. Menohok itu justru kita minta. Nah, menohok itu berarti sesuatu yang dahsyat ya. Suatu yang wow, yang dahsyat, yang merampas perhatian publik. Revolusioner, termasuk gitu. Dan pengalaman menikmati keindahan, kalau orang dulu seni rupa itu harus dikurasi untuk menyatakan seberapa bagusnya. Seni rupa kontemporer bukan kurasi namanya, dokumentologi. Dokumentologi, jadi udah lewat dari kurasi. Dokumentologi itu adalah cara orang berbagi kekuasaan Cara orang berbagi kekuasaan. melalui tulisan. Oh, bisa. Tulisan tentang lukisan. Kurasi itu kan narasi tentang lukisan. Nah kalau di kontemporer
kurasinya jadi dokumentologi. Oke. Bagaimana melalui tulisan orang bisa mengalami pengalaman keindahan. Ekstase ya. Nah, dapat ekstasisnya dia. Dokumentologi masa lalu namanya kitab suci. Oh gitu. Oke, jelas ya. Karena bagaimana kitab suci dengan kalimat dan ayatnya itu bisa menohok, menarik perhatian publik, menyerap aspirasi, Diliterasikan dengan keindahan, dinarasikan dengan penuh Betul. keindahan. Ya. ditafsirkan dengan baik, dimaknakan dengan bijaksana. Itulah dokumentologi. Jadi sebenarnya kontemporerisasi tidak lain adalah kembali ke alam itu dalam bentuk yang baru. Kitab suci ya. Itu Dia simpulkan gitu. contoh yang udah jelas banget. Jelas gitu. banget itu. Gitu. Dokumentologi. Oh, ya. Dokumentologi. Kalau kurasi itu tafsir. Tafsir. Tafsir terhadap kitab suci adalah kurasi terhadap kitab suci. Tapi dokumentologi adalah cara berbagi pengalaman tentang keindahan sebuah kitab suci rasanya. Berbagi Berbagi pengalamannya, sharing the knowledge, sharing the experience-nya. Berarti para nabi-nabi itu ingin berbagi keindahan tuh sebetulnya. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Itu jadi problem tuh. Problem. Problem karena kita terkunci di alam masa lalu atau kita terbebani masa depan. Nah ini menjadi kunci, jadi terkunci ini yang Iya, yang kita menjadi tidak penyebabnya. bisa menghasilkan pengalaman ekstatis karena kita terikat pada masa lalu dan Nah. punya beban terhadap masa depan. Inilah makanya disebut solusinya adalah kontemporer inilah ya, Hanya sebuah solusi. hanya sebuah solusi. Salah satunya Ya, dalam tantra kemampuan untuk masuk ke sebuah ruang tergantung karma. kemampuan memasuki sebuah ruang tergantung karmanya. Catat. Nah, ada yang orang hanya bisa hidup di alam tradisional. It's Ada. fine. Kita jadi nggak enak nih pakai topi begini. It's fine. Itu bukan sebuah kesalahan, memang ruangnya. Ruangnya Ada orang yang selalu dibebani oleh harapan. berbani oleh harapan. Ya memang ruangnya. Ruangnya. Iya. Ada Ada orang, karmanya itu ya. itu karmanya, bobot karma. Ada lagi yang apa contoh tadi? Yang sekarang yang kontemporer, orang yang nggak punya karma. Gak punya karma. Nah ini repot nih. Bisa Ya. lahir bisa enggak? Ini itu yang paling Nah, repot ya. repotnya apa? Karena kalau dia reinkarnasi, dialah yang memilih tubuhnya sendiri, Mas. Apakah itu bukan sebuah kekuatan? Bukan. Boleh memilih kan kebebasan yang Yang itu. tradisi nggak bisa dia lagi. Oh gitu ya. Yang diharapkan juga dia nggak bisa reinkarnasi dengan kehendak dia. Tapi dia punya kebebasan Yang di memilih. tengah, yang di tengah yang hanya punya kebebasan. Oh gitu. Dia tidak terikat pada ruang waktu yang manapun. Oke. Dan pilihan yang terberat ketika dia memilih, gue nggak mau ada lagi deh. Jadi itu yang terberat. Yang modal lagi itu bukannya tertinggi itu. Bukan tertinggi ya pilihan. Pilihan. Nggak ada tinggi nggak ada rendah, itu sebuah pilihan. Jadi sebuah pilihan itu ya itu karmanya ya. Karmanya, Tergantung pada karmanya masing-masing. bobot karmanya. Gitu. Waktu doa meditasi. Termasuk saya memilih diam berarti itu karma. Ya. Ya metodologi dan kurasi di situ bedanya kan. Ini yang saya baru paham sekarang adalah metodologi contohnya Al-Quran tadi ya. Benar ya. Iya itu catatan Atau kitab suci Cara ya. berbagi. Secara umum kitab suci. Secara umum kitab suci bagaimana memberikan orang lain ekstasi, Ekstasi. pengalaman yang berharga sehingga itu bisa dirasakan lewat tulisan. Makanya para pendakwa misionaris itu begitu ekstasinya karena ingin berbagi ekstasi ya, Dia ingin berbagi kenikmatan itu, berbagi kenikmatan. berbagi estetika, berbagi artistika, berbagi subliminal, berbagi value. Tapi begini, apa jadinya kalau misalnya seorang itu mencoba memaksakan ekstasinya ke orang lain? Nggak bisa. Berbagi ekstasi tapi sedikit ada dipaksakan. Hasilnya penderitaan, Hasilnya tetap penderitaan ya, bahkan penolakan, penolakan, rejection sakit. kemplang ya, Ah. ibaratnya. Iya. Oke. Nah, ini kebanyakan rata-rata orang seperti itu, merasakan sebuah ekstasi, sebuah kebenaran gitu ya, ingin berbagi orang lain tapi malah memaksakan gitu. Malah di reject dia ntar. Malah Jangan. seolah-olah memaksakan ini loh yang benar ini loh. Nah itulah kebanyakan yang terjadi pada orang-orang spiritual seperti itu. Ya santai aja lah, Nah pada akhirnya santai saja lah, berkarya saja lah. berkarya saja, Biarkan karya itu mengalir. biarkan karya itu mengalir. Tapi bukan berarti nggak mati-matian ya. Bukan. Nah, itu artinya berkarya dengan sungguh-sungguh nih. Bukan santai-santai. 10 jiwa nih. Oke.
Gitu. Dahsyat ya. Jadi memang tantra ini diambil dari sesuatu yang kuno tapi ternyata aplikatif di zaman sekarang ya, Dalam bentuk kontemporernya. dalam bentuk kontemporernya. Nah, kalau tantra klasik ya gimana ya, atau tantra yang progresif juga gimana, kita yang kontemporer ya, tantra yang sekarang aja yang Berusaha cabut dari akar dan melupakan masa lalu, ya udah yang depan mata aja gitu ya. ya, dan tidak terbebani masa depan. Tidak terbebani sama nanti gimana Biarin masa aja depan, deh. gimana kita ngalir Mau aja. gimana ya masa depan, kita nggak bisa nentuin juga gitu. Oke. Lelah juga kita mikirin itu gitu. Berarti ini hampir sama dengan Buddha ya, mungkin dengan Sufi ya, dengan apa kejawen ya, Ya, dengan semua komponen, dengan istilahnya, dengan apapun berbagai sebutan- istilahnya gitu. apapun istilah sebutannya ya, Ya itulah bendanya, itulah wujud itu wujud dari abstraksinya. abstraksi. Nah, gitu. Ada teman kita yang apa dengan dengan mengistilahkan istilah Jawa suwung. Nah, Nggak apa-apa. Ada yang bilang alien, Gitu, ada alien. yang bilang suwung. Itu keniscayaan gitu. ya, pada akhirnya kita kembali ke niscayaan. Itu niscaya aja. Emang harus ada kok. Apapun itu adalah niscaya. Niscaya gimana? Yang penting berkarya aja. Berkarya aja. Oke. Dan ketika orang menemukan jalan kekaryaan, berarti dia menemukan saktinya. Setelah seseorang menemukan Jalan kekaryaan, Jalan dalam tantra, kekaryaan, dalam dia tantra. bertemu dengan saktinya. dia bertemu dengan saktinya. Sesuatu yang mengantarkan dia ke situ tanpa dia ketahui, Sesuatu yang mengantarkan dia tanpa dia ketahui. dan selalu akan misteri. Misteri ya. Jadi kita nggak pernah tahu apa bentuknya nanti. Nggak tahu pak, tiba-tiba bang, Jadi berkarya aja. Tapi nggak tahu karyanya nanti. nggak tahu. Tiba-tiba karyanya bang. Tiba-tiba ada karya yang silent. Ada karya nggak bunyi sama sekali. Tapi juga ada karya yang bang. Nah itulah makanya ini tantra itu nggak peduli ya. Ini nggak peduli. Tapi syaratnya walaupun bang atau tidak, terus aja berkarya. Terus aja berkarya. Mau bang kek, mau enggak, jalanin terus berkarya. Oke, sangat menarik sekali ya pembahasan kita hari ini ya, dan isinya daging semua ya. Daging gitu. Kita nggak bicara roh kita. Kita nggak bicara roh-roh, Roh di luar sana. nggak bicara leluhur-leluhur, Kita nggak bicara roh, nggak bicara ini, kita bicara ya di daging aja deh. nggak bicara akar ya. Jadi Nah. kita di sini saat ini siapapun masa lalu kita, masa depan kita, yang penting di depan mata aja deh. Mata berkarya habis-habisan, Berkarya bisa-bisa, penuh hati sepenuh hati dan konsisten. dan konsisten. Berkarya, biarin nyantri karya aja. Karya itu dianggap nyantri, kenapa? Karya itu dianggap nyeleneh, so what? Karya itu dianggap salah, ya memang harus salah. Oke. Ada karya yang diciptakan untuk salah. Gak Maka- semua karya untuk benar. Kadang diciptakan keliru untuk dianalisa untuk menciptakan sesuatu yang berikutnya, nextnya. Betul banget, Iya. banget. Jadi karya yang sengaja kita buat untuk salah. Bayangin tuh. Ya memang begitu jadi prosesnya ya. Iya, prosesnya kita menciptakan karya yang keliru sehingga dievaluasi oleh kita dan publik, dia bisa jadi lebih baik. Kalau karya udah bener terus ya nggak ngebang gitu, Iya betul. nggak ada bang. Kalau zaman sekarang lebih terkenalnya apa? Disruption ya. Disrupsi. Disrupsi. Nah, Bahasa ininya lah, bahasa akademisnya. iya, membangun dari pinggir menuju tengah untuk Betul-betul radikal. iya, untuk menghasilkan disrupsi. Disrupsi itu tidak di tengah. Termasuk kita mengalami pandemi yang sekarang ini adalah disrupsi ya. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri ya. Ya, dengan pandemi ini kan yang dulunya kemiskinan itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Sekarang kemiskinan itu sebuah kemewahan. Sekarang menjadi sebuah kemewahan karena Iya. banyak yang dimiskinkan Oh, dengan itu nggak punya pilihan. merata semua Mau miskinnya. pilih di mana? Kita sudah nggak bisa berpegang pada tokoh politik, kita sudah tidak bisa berpegang pada isu, kita sudah tidak berpegang kepada apa namanya ideologi. Dan ini kontemporer ya, nggak ada sejarahnya. Dan di masa depan pun kita nggak bisa baca apa-apa ya. Nggak bisa baca apa. Menerawang yang paling sulit itu menerawang hari ini. Menerawang yang tersulit adalah hari ini ya. Ya, menerawang masa depan tuh buat saya mah gampang. Ramal pakai tarot selesai. Oke. Terus kalau kita ngeramal masa lalu juga nggak sulit-sulit. Spekulasi Itu aja. hari ini yang lebih sulit. Iya, menerawang apa hari ini yang lebih sulit. Saya kira begitu. Ini
Jadi zodiak harian gitu kurang tepat ya berarti. Dia bukan kurang tepat, dia ada pada ruangnya tersendiri. Yang meramalkan masa depan. Masa depan justru lebih mudah ya. Iya, Udah kebaca ya. iya, hari ini nggak kebaca. Saya hari ini di sini saya nggak bisa baca. Bisa baca. Nggak. Tiba-tiba harus pakai batik. Iya, ya saya nggak bisa baca. Tapi saya pasti bisa baca kalau pulang nanti naik motor. Naik motor. Itu pasti udah kebaca itu. Nah, nggak kebaca bahwa nyampe sini berangkat nggak hujan. Saat kita ngobrol hujan. Nah, nanti udah selesai nih hujannya. Iya, kayaknya gitu. Pas banget ya. Kira-kira gitu Mas Yudi. Dahsyat ya. Saya bisa sampaikan. Ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan banyak sekali hal-hal positif ya dan juga powerful ya yang bisa kita dapatkan dari Prof. Hendra. Mungkin sebagai sedikit nggak apa-apa ya kita ke penutup ya, closing ya. Nggak kerasa udah 1 jam nih. Jadi boleh dipersingkat atau disimpulkan Prof tentang tantra dan apa aja message atau mungkin juga Anda biar lebih tahu lebih dalam ya soal tantra atau Anda ingin belajar atau Prof ada sesuatu yang ingin dipromosikan? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau pengen lebih tahu lebih dalam ya mungkin lewat Mas Wahyudi aja. Nah, jadi bisa ya kita Anda mau bertanya di kolom komentar, Anda mau bertanya lebih dalam soal Prof. Hendra, silakan tulis tuh. Ini ilmunya daging loh ini. Jadi ini dimensinya udah bukan hanya spiritual tapi secara holistik. Holistik ya. Daging aja lah. Daging aja deh Kita gitu jadi ya. kedagingan aja lah. Holistik secara keseluruhan ini kena nih ya. Barangkali. Ya. Jadi memang sangat tepat buat yang lagi mumet-mumet ini salah satunya alternatif solusinya ya. Baik, silakan Prof, kasih kesimpulan sedikit. Kesimpulan cuman saya hanya ingin hidup lebih dalam lagi, mendalami ke depan saya ingin mendalami fenomena keajaiban yang saya sebut dengan cinta. Nah, karena saya bukan ingin mendirikan bersama-sama para sahabat, ingin terus-menerus untuk membesarkan Love Communication Art Institute. Love Communication Art Institute. Kira-kira itu aja. Kalau cinta sih saya sebagai healer itu frekuensinya cinta. Karena kalau tanpa cinta kita kehabisan tenaga harus menolong seseorang, kita akan nggak mampu gitu. Cinta Tapi juga, kalau dengan frekuensi cinta, siapapun yang lagi minta tolong kita tiba-tiba punya kekuatan yang dahsyat gitu. Seperti ada kemasukan gitu. ya buat saya sih gini, cinta itu bisa membuat sesuatu yang saya bisa simpulkan. Misalkan andai pun saya jadi sampah, saya belum layak dibuang. Andai pun saya menjadi sampah, saya tidak layak dibuang. Ya. Iya. Itu ya. Nah, tong sampah pun ogah. Kenapa? Iya, itulah yang kita akan mau selidiki lebih dalam. Gitu. Iya. Oke ya, lebih dalam lagi ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Baik, kita sudah selesai di ujung bincang-bincang hari ini bersama Profesor Hendra Ishander ya. Facebooknya Hendra Ishander ya. Hendra Ishander. Bagi Anda mungkin yang hari ini beruntung menonton video ini, yang mudah-mudahan Anda semua dimanapun Anda berada, sahabat spiritual, mendapatkan pencerahan dalam hidup Anda ya. Jadi saya pun di sini merasakan sebuah energi yang dahsyat ya. Jadi apa yang dibagikan oleh Profesor Hendra, meskipun yang dibagikan kepada Anda ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena bagaimanapun juga saya udah kehabisan kata-kata nih. Jadi wah udah pengen kerja nih, udah pengen zen ya, tantra ya. Oke. Jadi itu aja sahabat-sahabat spiritual Indonesia dimanapun Anda berada, seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Kita tutup acara ini. Bro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam sejahtera. Rahayu. wabarakatuh.